Oke, jadi di video kali ini kita akan membahas router dari brand lokal. Dan perkenalkan, ini adalah Advan CPE Start, sebuah router portable ya, portable. Jadi ini router bisa kalian bawa kemana-mana. Dan router ini juga sudah memiliki penguat sinyal yang include di dalam paket pembeliannya, tapi boxnya terpisah. Jadi nanti akan kita coba juga penguat sinyalnya gimana kalau pakai dan gimana kalau nggak pakai. Nah, kenapa Advan mengeluarkan sebuah router? Biasanya kan Advan itu ngeluarin HP-HP murah yang harganya 1 jutaan gitu ya. Karena di masa pandemi seperti ini kan banyak orang yang mungkin dulunya nggak internetan, sekarang jadi lebih sering menggunakan internet. Dan kalau pakai internet tentu uang yang digunakan untuk beli kuota juga semakin banyak. Nah, akhirnya Advan mengeluarkan sebuah produk router portable untuk memenuhi kebutuhan pelanggannya di masa pandemi yang kebanyakan butuh internet ini. Dan untuk boxnya warna hijau seperti ini dan dia memiliki 4 selling point. Jadi yang pertama ada 4G LTE dan juga LAN. Jadi dia memiliki multi connection. Dan kalau kalian lihat di sini kan ada gambar port untuk LAN-nya ya. Jadi kalau misalkan di rumah kalian udah ada ISP, mungkin ISP kalian adalah Indigo yang warnanya merah itu, kalian bisa tancapkan aja portnya di sini, jadi dia nggak butuh SIM card. Terus kalau misalkan kalian lagi di luar dan butuh kerja kelompok, biar teman kerja kelompok kalian itu juga punya WiFi, kalian bisa pakai CPE Start dari Advan ini. Terus untuk baterainya dia lumayan besar juga untuk sebuah router 2000 mAh, WiFi speednya up to 300 Mbps dan dia bisa sharing up to 32 user. Nah ini ya yang bikin hemat. Jadi bayangkan kalau misalkan keluarga kalian mungkin banyak ya, seperti keluarganya Atta Halilintar, dan kalau misalkan kalian punya 11 tambah 2 sama bapak ibu berarti 13 device sekaligus ya. Kalau misalkan diisi pulsa semuanya kan boros. Nah mending pakai CPE Start dari Advan ini karena dia bisa sampai 32 user. Nggak perlu isi kuota dari 13 anggota keluarga tadi. Satu aja yang diisi bisa untuk semuanya. Oke lah, jadi sekarang langsung aja kita buka Advan CPE Start ini. Di dalam paket pembeliannya ini ada apa aja, karena untuk sebuah modem boxnya lumayan besar ya menurut saya. Nah ini adalah modemnya. Dan inilah router portable dari Advan. Di depan langsung ada logo Advan dan juga ada beberapa indikator. Ini ada indikator power, ada indikator untuk WiFi, upstream, downstream, dan juga sinyalnya juga. Cukup lengkap ya untuk indikatornya. Dan di bagian belakang di sini udah ada 2 tempat untuk memasang antena. Nanti kita coba juga. Terus untuk portnya di sini ada tombol power, terus ada input power. Terus juga ada port LAN dan juga USB. Nah, di sini kalau misalkan kalian lihat ada tanda untuk dibuka. Jadi letak SIM-nya ada di belakang sini. Nah, SIM-nya di sini, SIM-nya ini kayaknya bukan SIM yang kecil ya, yang ukuran standar. Terus juga ada ruang yang lebih besar, berarti seharusnya di bagian dalamnya ini ada baterai. Oh iya, ini ada baterainya yang kapasitasnya 2000 mAh tadi. Dan ini ada input atau adapternya untuk ngecas juga. Dan kita juga masih dikasih kabelan seperti ini, udah ya, nggak ada apa-apa ya. Oke, nggak ada apa-apa. Oke, jadi sekarang langsung aja kita coba Advan CPE Start ini sambil kita pasang baterainya dan juga kita pasang bundling dari Advan ini yang namanya kartu XL ya, Live On. Ya, jadi ini adalah bundlingnya ya, Live On, sebuah kartu yang sudah support hampir 5G. Karena kalau kalian lihat di sini 4,5G ya, kurang 0,5 lagi udah 5G. Oke lah, jadi sekarang langsung aja kita pasang Live On ini di Advan CPE Start. Oke, kartunya sudah terpasang dan sekarang kita pasang baterainya. Nah, untuk baterainya kalau kalian lihat kan di sini ada soket, di sini juga ada soket. Jadi kayak masang puzzle sih ya, gampang aja. Oke, jadi sekarang langsung aja kita tutup ya. Nah, seperti ini. Oke, dan kita coba nyalakan apakah dia masih ada baterainya. Masih ada ya. Jadi ada indikatornya warna biru seperti ini. Dan sekarang kita tinggal setting untuk kartu Live On-nya agar dia bisa langsung digunakan. Nah, untuk setting awal kalian kan lihat ya di bagian belakangnya ini ada Advan Start, terus ada LAN key-nya. Jadi kalian masukkan dulu
Untuk passwordnya ini password awalnya ini dulu. Nanti kalau misalkan udah masuk kita bisa ganti kok ya passwordnya. Sementara untuk setup awal kita bisa pakai password yang ada di bagian belakangnya ini. Terus setelah kalian memasukkan password di bagian router belakangnya tadi, kalian langsung aja masuk ke websitenya Advan nih, atau ke IP addressnya Advan, yaitu 192.168.0.1, atau kalian bisa baca buku panduannya tadi. Di situ udah dijelaskan secara lengkap. Terus setelah itu kita tinggal setting ya. Di sini bisa setting. Jadi kalau ini kan ada nama pengguna dan kata sandi, biasanya awal-awal itu pasti admin karena di sini juga tertulis ya username-nya. Di sini admin. Jadi bukannya saya sok tahu, tapi saya baca tadi. Terus setelah itu kalian bisa setting ya di bagian pengaturan cepat ini, kalian bisa namai nama wifi-nya ini apa, terus passwordnya bisa kalian ganti. Karena kalau pakai password yang default atau bawaan, ribet banget. Jadi mending passwordnya diganti aja. Terus setelah kita selesai setting routernya, ini belum bisa dipakai ya. Jadi kita aktifkan dulu kartu live on-nya. Dengan cara ya ini ya, kalian bisa baca di sini cara aktivasi kartu SIM. Pokoknya dituruti aja lah ya instruction manualnya, ini gampang banget. Jadi kita download dulu aplikasi live on, terus habis itu kita setting beberapa hal. Nah, seperti ini kalau misalkan udah download aplikasinya, terus kita tinggal scan aja ya barcode yang ada di sini. Setelah itu kita tinggal masukkan kode terakhir ya, last 7 digit dari kodenya yang ada di bagian fisik kartunya ini, 7 angka terakhir setelah 400. Dan setelah itu kita bisa pilih nomornya ya. Choose another number. Jadi ada, kalau nomor ini sih menurut saya terserah ya, karena nomornya nggak terlalu digunakan juga. Jadi langsung aja kita pilih ini aja deh, next. Oke, terus kita tinggal isi data diri seperti ini. Tunggu sebentar, saya isi dulu. Oke, jadi aktivasi kartu live on-nya udah selesai ya. Dan ini kita dapat sekitar 26 GB yang tersisa ya. Dan setelah udah kita aktifkan, karena dia butuh SMS kode aktivasi ya, makanya harus dimasukkan ke HP dulu karena routernya nggak bisa nerima SMS. Nah, kalau udah aktif tinggal kita pindah lagi ke router portable Advan JPE startnya. Oke, kalau semuanya udah selesai, di sini indikatornya akan nyala semua ya. Jadi pakai datanya nyala, wifi nyala, sinyal barnya nyala. Di sini 3 ya, 3 bar. Nah, sekarang kita akan coba koneksikan HP saya ini dengan Advan JPE startnya. Lalu kita tes speednya berapa sebelum kita coba pakai penguat sinyalnya ini. Apakah ada perbedaan kalau misalkan kita pakai penguat sinyal dan tidak pakai penguat sinyal? Oke, jadi udah terkoneksi ya. Di sini kalau kalian lihat wifi-nya tetap pakai, nggak saya ganti ya, namanya Advan Start dengan kodenya itu. Dan sekarang kita coba untuk speed test. BTW untuk area saya ini ada di Malang ya, Kabupaten Malang. Jadi untuk speednya sih biasanya memang tergantung area kita. Untuk live on, jujur pertama kali ini saya nyoba ada di Malang. Nah, untuk speednya ini sekarang jam 2 pagi ya. Sekalian nanti saya mau sahur itu ada di nggak ada 10 Mbps nih kayaknya ya untuk downloadnya. Jadi kalau untuk speednya sih tergantung area juga, tergantung kartu yang dipakai apa juga. Cuman untuk routernya ini dia up to 300 Mbps. Jadi kalau misalkan kalian punya kartu yang bisa tembus segitu, ya bisa ya, tergantung area, tergantung SIM cardnya juga. Nah, jadi sekitar 8 dan juga 2 Mbps untuk uploadnya. Sekarang kita coba kalau misalkan pakai penguat sinyalnya, apakah dia bisa lebih kenceng ya, karena tinggal 1 malah ya sinyal barnya di sini ya. Atau mungkin nanti kita coba keluar studio ya, karena studio di sini udah saya bikin agak kedap, jadi mungkin itu juga berpengaruh. Tapi nanti kita tes di luar bagaimana untuk speednya. Oke, jadi penguat sinyalnya udah terpasang ya. Kalau pakai penguat sinyal di sini sinyalnya 2. Ya nambah 1 bar lah ya. Tapi sekarang coba kita tes lagi speednya. Sebentar, ini kok banyak iklannya ya speed test ini. Tuh kita coba lagi sekali lagi, dan berapa speed yang didapat. Dan nanti kita akan coba juga keluar dari studio. Seharusnya sih kayaknya sama aja ya. Tetap ya 1 bar. Oke lah. Jadi mungkin sekarang langsung aja kita keluar dari studio biar bisa dapat sinyal lebih banyak dan kita cobain. Oke, jadi sekarang kita udah ada di halaman belakang, dan kalau di sini sinyal barnya 3,5 ya, karena indikator yang di indikator keempat itu nyala tapi kayak agak separuh gitu. Dan sekarang kita coba untuk tes speednya lagi. Kalau misalkan di luar ruangan, ya coba saya sambil begini ya, biar ala-ala orang dulu yang kalau misalkan nonton Liga Champions malam-malam harus megangin antena dulu gitu ya. Ya nambah ya speednya tadi sekitar 8 Mbps, dan sekarang ini sudah di 12.
Coba ini saya angkat agak ke atas lagi. Uploadnya juga nambah. Uploadnya tadi 1 Mbps atau ya? Sekarang bisa ada di sekitar 11 Mbps. Oke. Naik lagi sebentar. Uploadnya belum selesai ya. Dan hasilnya lumayan signifikan ya, padahal barnya masih 3. Jadi 13 Mbps untuk download. Kodong. Dan 19 Mbps untuk upload. Dan sekarang kita cobain di halaman depan, tadi di halaman belakang, dan kita dapat 4 nih sinyalnya ya. Jadi seharusnya sih untuk speednya lebih kenceng. Cuman maaf kalau misalkan lightingnya agak kurang gimana, karena ini memang kalau kalian lihat kan ini jam 2:11 pagi ya. Dan sekalian aja nanti kita sahur. Ya kok dia 3 lagi, tadi 4. Tadi di halaman belakang berapa tuh? 13 Mbps. Ya 13. Itu 4 tuh. Oke, nah ini sinyalnya 4. Dan sekarang di halaman depan, lumayan kenceng ya untuk sebuah SIM card di area Kabupaten Malang, daerah banget. Dan kalau kalian lihat ya, hasilnya dapat 22 Mbps download dan uploadnya ada di 25 Mbps. Jadi meningkat. Untuk speednya ini memang tergantung spot kalian di mana, apakah rumah kalian itu beton, apakah sinyalnya bisa masuk ke situ, dan berbagai faktor lah ya. Intinya kalau untuk routernya sih sebenarnya dia bisa up to 300 Mbps. Dan saya penasaran gimana untuk multi connectionnya, karena kan dia bisa pakai LAN ya, dan port LAN. Jadi kalau kalian di situ ada 2 LAN, dan LAN yang ada di studio itu udah perlu portnya. Sisa 1 di ruang rig mining ini. Jadi gak apa-apa lah ya, kita coba sambil panas-panasan di ruangan untuk mining ini. Nah, kalau pakai LAN, apakah dia bisa switching gitu maksud saya? Apakah dia bisa pakai SIM card atau gimana? Nah, ini port LAN-nya udah nyala, di sini indikatornya juga udah nyala. Oke, kalau pakai multi connection sepertinya nggak bisa berbarengan ya. Tapi coba aja kita speed test lagi. Dia terbacanya masih XL atau udah MNC Play. Kebetulan yang saya pakai itu adalah MNC Play. Nah, jadi dia masih ketiknya itu XL ya, bukan MNC Play. Tapi ini speednya MNC Play. Speed MNC Play itu gitu Mbps ya. Dan untuk speednya tuh kan ya, kayaknya dia error itu. Nah, ini udah detect MNC Play. Tadi kan XL ya. Kita coba lagi. Jadi Advan ini bisa mendeteksi jaringan mana yang paling kencang untuk digunakan. Speed MNC Play saya itu 70 Mbps 1:1. Jadi downloadnya 70 Mbps, uploadnya juga 70 Mbps. Nah, ini udah kebacanya MNC Play di sini. Dan untuk speednya si MNC Play, kalau downloadnya 12 Mbps, entah kenapa ya, mungkin lagi error atau gimana. Tapi untuk uploadnya 86, ini lupa kata gimana nih, 86 Mbps. Intinya dia 7, ya error, intinya seperti itu ya. Jadi mungkin speed testnya bingung mau baca ini XL atau MNC Play. Intinya dia bisa multi connection, jadi kita bisa pakai LAN di sini untuk disebarkan pakai WiFi lagi yang bisa sampai 32 device sekaligus tadi, dan juga bisa pakai SIM card. Kebetulan untuk yang dikirim Advan ini bundling dengan Live On. Ada beberapa kartu juga kalau saya lihat tadi ya. Ada yang pakai Smart Fan, ada yang lain-lain juga. Oke, sekarang kita langsung menuju ke studio lagi karena di sini panas ya. Dan selain multi connection dengan LAN dan juga 4G atau SIM card tadi ya, dia juga support 3 hotspot. Jadi dia bisa membuat SSID itu 3. Tadi kan ada advanced start, kalian bisa masuk aja ke bagian IP address-nya tadi, terus kalian setting tuh bisa sampai 3 hotspot. Dan kesimpulannya ya, dengan harga Advan CPE Start ini dibanderol dengan harga, saya contek dulu, Rp700.000, tapi ada beberapa bundling dengan kartu. Oke guys, jadi mungkin cukup segitu aja video dari CPE Start Advan Router Portable ini. Portable, jadi kalau misalkan tiba-tiba ya di rumah kalian listriknya mati ketika kalian lagi rapat, wifi-nya ikut mati, itu kan gak enak. Nah, kalau pakai Advan ini, meskipun listriknya mati, kalian masih tetap bisa kerja karena dia tetap nyala dengan baterai yang kapasitasnya 2000 mAh tadi. Nah, selain multi connection dengan LAN dan juga 4G LTE-nya tadi, dia juga support untuk 3 hotspot sekaligus. Jadi ada 3 SSID yang bisa kalian setting di IP address yang saya sebutkan tadi.
Jadi kesimpulannya ini adalah penolong ya di masa orang lagi butuh internet. Dan kalau nggak salah orang yang pakai internet di Indonesia itu sekarang meningkat 40% semenjak pandemi. Jadi 40%, bayangkan banyak banget. Jadi dengan adanya router dari Advan ini seenggaknya orang-orang yang pakai internet bisa terbantu lah ya. Dan lebih hemat juga karena dia bisa sharing sampai 32 device sekaligus. Kalau untuk kekurangannya, bukan kekurangan sih ya, sebenarnya saran aja dari saya. Kalau misalkan dia bisa jadi WiFi extender juga dari ISP seperti, bentar saya ambilkan ya. Seperti ini. Nah, seperti Xiaomi Mi Extender yang saya punya ini menurut saya bakalan lebih bagus lagi. Jadi nggak perlu pakai SIM card kalau di rumah, tinggal ya gini aja, langsung dia jadi WiFi extender gitu kan seperti Xiaomi. Tapi kalau Xiaomi ini kan harus dicolokkan ke listrik gitu. Kalau ini kan karena ada baterainya jadi lebih portable gitu. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Nick Budi and see you on the next video. Bye bye.